Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kali ini di segmen Rian Analyze. Jadi awal tahun ini PDIP rencananya akan mengumumkan bahwa siapa nanti yang akan diajukan oleh PDIP untuk mengarungi perpolitikan tahun 2024 nanti, yang sepertinya ada beberapa kandidat capres yang satu sudah memastikan atau sudah mendeklarasikan, yang satu lagi sudah juga, dan yang terakhir ini sebenarnya masih ada beberapa koalisi yang lainnya dan partai-partai yang lainnya yang belum bergabung atau menentukan koalisi di capres atau pilpres nanti. Dan Megawati akhirnya di awal tahun ini sepertinya mengambil momentum di awal tahun, karena ini dikatakan tahun politik, karena nanti tahun 2024 adalah pencapresan atau pemilihan umum yang pasti sudah ditentukan KPU. Dan sepertinya Megawati mau mengambil momentum yang di awal-awal ini, setelah yang lain sudah ada yang mendeklarasikan, ada yang beberapa yang sudah berkoalisi seperti itu. Dan ini sepertinya membuat Megawati juga terpengaruh ataupun semacam tergoda untuk segera merealisasikan ataupun mendeklarasikan calonnya nanti. Menurut analisa saya terkait dengan siapa yang akan dicalonkan nanti, itu kita bisa meruntut dari kejadian-kejadian yang sudah ada ataupun hal-hal yang sudah terjadi di internal partai politik PDIP. Kita sudah melihat bahwa dari segi elektabilitas kader di PDIP itu yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo, kemudian disusul lagi yang ada elektabilitasnya itu adalah Puan Maharani selaku ketua umumnya, dan Megawati sepertinya sudah memberikan sinyal-sinyal sejak awal ya, ketika bulan-bulan Juni itu ada rapat pimpinan ya, itu walaupun di situ Megawati marah ya, saat itu marah tapi saya melihat di situ ada sebuah kemarahan yang dinilai untuk mengingatkan kadernya agar tidak melenceng ataupun terpengaruh oleh godaan-godaan partai politik lainnya. Katakanlah saat itu Ganjar memang menjadi salah satu yang diumumkan ataupun yang disebutkan oleh Partai Nasdem. Karena saat itu Partai Nasdem menyebutkan ada 3 calon yang dia inginkan menjadi calon presidennya atau capresnya. Saat itu Nasdem menyebutkan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian Andika Perkasa. Saat itulah Megawati marah
dalam artian semacam ingin mengingatkan bahwa kamu itu masih eksis ya. Intinya kader-kader yang ada di sini itu masih eksis di sini. Nah, kalau ingin main dua kaki atau menyeleweng lah seperti itu, maka silahkan out dari sini. Itu sebenarnya memang ya ketegasan seorang Megawati untuk menjaga marwah partainya. Satu, untuk menjaga marwah partainya. Kedua, untuk membentengi kader-kader terbaiknya, yaitu Ganjar Pranowo, agar tidak beralih ataupun memalingkan mukanya dari PDIP. Ada kejadian lain saat itu juga Ganjar Pranowo dipilih menjadi pembaca ya, rekomendasi partai politik saat itu, dan itu menurut saya sinyal juga, karena itu menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah kader terbaik ataupun salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDIP. Jadi itu membuktikan juga, karena ketika orang itu tidak menjadi kader terbaik ataupun bukan orang yang dianggap bisa, itu kemungkinan tidak ditunjuk, ya, tidak diberikan kepercayaan untuk membacakan hal-hal seperti itu. Jadi ini sinyal juga menurut saya. Kemudian ada yang lain terkait masalah Ganjar Pranowo saat itu dia diwawancarai salah satu stasiun televisi di acara 21. Saat itu Ganjar menceletuk bahwa dia siap dicalonkan menjadi presiden. Sebenarnya perkataan itu multitafsir juga. Jadi tidak serta-merta ketika Ganjar Pranowo saat itu dicalonkan oleh partai lain itu dia langsung mau. Itu multitafsir juga. Karena itu makanya seorang Megawati akhirnya memberikan panggilan kepada Ganjar Pranowo, ataupun saat itu Ganjar diberikan sanksi karena sudah mengucapkan hal tersebut. Dan ini pun suatu hal ya, sesuatu perhatian khusus ya menurut saya. Suatu perhatian khusus yang diberikan oleh orang yang dianggap itu sangat strategis, ataupun ketika itu dia tidak diperhatikan maka akan lari juga. Nah, ini salah satu bentuk menurut saya, bentuk perhatian yang akan dijaga. Salah satu bentuk perhatian untuk menjaga salah satu kader terbaiknya, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, terus selanjutnya sebelumnya juga seperti ini, Ganjar itu tidak diundang ke salah satu acara di tim pemenangan itu. Ya. Menurut saya itu salah satu strategi biar Ganjar itu namanya semakin meroket. Kenapa itu saya anggap strategi? Karena ketika orang ini sejak awal itu elektabilitasnya naik, maksudnya tinggi di antara yang lain itu tinggi. Nah, ketika dia diuji dengan hal-hal tersebut, pasti elektabilitas itu kan berasal dari masyarakat yang memilih karena dari hasil survei. Nah, seperti itulah maka masyarakat akan semakin protes ataupun semakin memperhatikan, ataupun masyarakat itu semakin memberikan perhatian karena seorang Ganjar Pranowo ini serasa diintimidasi
ataupun serasa dibikin dia tidak apa ya, serasa dibikin atau didolimi di partai tersebut. Ini untuk menguji elektabilitasnya juga, dan juga untuk salah satunya menguji partai, menguji Ganjar Pranowo itu juga, karena ya tidak kita pungkiri bahwa orang yang kuat itu bisa terlihat kuat karena memang sudah diuji ataupun sudah dinyatakan bahwa dia itu sudah mengalami berbagai halangan, kan seperti itu. Dan kenapa PDIP ya, dan sampai detik ini itu 4 hari yang lalu elektabilitas Ganjar Pranowo itu yang menjadi yang terbaik ya, ataupun menjadi berada pada urutan paling atas, disusul Anies Baswedan, kemudian Prabowo. Dan saya rasa PDIP itu tidak akan bunuh diri ya, tidak akan bunuh diri ataupun tidak akan salah pilih ketika nanti dia memilih capres yang memang diajukan nanti ketika pemilihan umum nanti. Dan menurut saya ini yang hal-hal apa track record kejadian-kejadian yang sudah berlalu atau yang menimpa Ganjar ataupun kejadian-kejadian itu, dan sampai detik ini ketika diamati itu elektabilitas Ganjar Pranowo itu tetap di atas, dan ini merupakan salah satu bentuk ujian atau salah satu bentuk pembuktian ataupun salah satu bentuk hasil pengamatan dari PDIP yang memang seharusnya ya, ataupun kelihatannya ketika nanti ada pengumuman ataupun PDIP itu mendeklarasikan calon presidennya, maka sepertinya Ganjar Pranowo menjadi satu pilihan, bukan 2 pilihan, satu pilihan yang memang akan dipilih nanti, yang akan dipilih menjadi capresnya ke depan. Jadi analisa-analisa kejadian-kejadian yang sudah lampau itu merupakan sebuah isyarat ataupun salah satu bentuk ujian dari PDIP ataupun salah satu bentuk perhatian dari PDIP terhadap Ganjar Pranowo ini. Kita nantikan aja, ini hanya sebuah analisa politik terkait pencapresan nanti dari PDIP. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.